Ya hasil penelitian orang kan banyak itu. Dicari di internet. Untuk kajian literatur yang digunakan itu 1 atau lebih dari 1, Pak? Lebih dari 1 lebih baik. Oh, begitu. 1 minimal gitu. Tapi paling tidak karya ilmiah itu ada sumbernya. Ada sumbernya harus lengkap. Siapa penulisnya, judulnya apa, dimuat di mana, kapan, tahun berapa, halaman berapa, itu harus ada ya. Supaya bisa Tidak hanya sekedar link saja toh, Pak? Ya kan tetap ditulis, penulisnya siapa, harus ada itu. Oh. Penulisnya siapa, lalu judulnya apa, dimuat di mana. Misalnya dimuat di artikel apa, terbit tahun berapa, 2023, halaman berapa. Memang karya tulis itu harus begitu, karena nanti kan akan dicek. Apakah Anda copy paste, sebab saudara itu diharapkan menyusun karya ilmiah, bukan clipping. Kalau clipping itu kan hanya memindahkan saja. Kalau memindahkan mungkin dia tidak tahu artinya. Jadi setelah ngutip 1, 2, 3 maka harus dijelaskan pakai bahasa sendiri. Itu. Maka kalau melihat ringkasan, kok persis yang ada di modul itu bukan meringkas, memindah. Itu memindah namanya. Maka lalu tingkat kesamaannya kan tinggi sekali. Tinggi sekali. Nah, itu berarti tidak melakukan resume, karena resume itu menangkap isinya. Isinya apa? Gitu. Nah, isinya itu kan pakai bahasa sendiri seharusnya. Kalau pakai bahasa buku itu memindah namanya. Memindah buku. Nah, itu kalau dulu anak-anak SMA itu clipping itu. Saudara jangan membuat clipping ya. Jangan buat clipping. Kalau perlu membuat contoh real. Gitu. Dan ini kan banyak yang menulis peta konsep itu ditulis. Peta konsepnya ada 5 konsep. Pas ringkasannya hanya 3 konsep. Lah yang 2 malah tidak dijelaskan. Wong butuhnya itu konsep 1 artinya apa, konsep 2 apa, konsep 3 apa. Konsepnya ada 10, di bawah ada 2. Yang 8 di mana gitu. Jadi lucu-lucu itu. Ada konsepnya 4, yang dijelaskan 10. Jadi terbalik-balik itu. Nah, ketika nyusun soal, yang kemarin saya katakan, disuruh buat hot. C4, C5, C6, yang dibuat C1 dan C2. Ini yang terbanyak begitu. Jadi bukan C4 tapi C1 dan C2, pemahaman sama hafalan. Jadi masih banyak yang Kenapa begitu? Karena banyak guru yang copy paste dari temannya tahun sebelumnya. Sehingga kadang perintahnya nggak sama. Perintahnya. Jadi nanti di analisis bahan ajar itu juga begitu. Perintahnya 3 dijawab 2. Ada yang perintahnya 3 dijawab 10 gitu. Nah, ini dari mana? Karena dia copy paste dari pekerjaan temannya dulu. Sehingga tidak cocok dengan pertanyaan sekarang. Analisis bahan ajar itu perintahnya ada 4. Jawabannya 10. Kadang hanya 1. Kadang malah ngomong yang lain gitu. Jadi tidak sesuai dengan itu. Itu memang masalah ya. Masalahnya itu ya banyak itu. Ada yang baik, tapi kesamaannya 90%, similarisnya itu. Karena di sini resume itu bisa dilihat kesamaannya berapa dengan tulisan orang lain. Itu udah enggak usah diklik, itu langsung muncul di situ. Berapa persen itu sudah muncul. Jadi kalau bayangkan ya, Anda membuat resume tapi kesamaannya dengan orang lain itu 80%. Anda kan enggak nulis berarti. Enggak nulis apa-apa. Itu hanya mindat tulisannya orang lain dari tahun sebelumnya. Ini tidak mencapai sasaran. Karena maunya saudara disuruh membaca. Setelah selesai membaca, Anda menangkap isinya apa. Alinea 1 isinya apa, alin 2 isinya apa. Dan sudah pernah saya sampaikan bahwa meringkas itu mestinya imamnya pada sub capaian. Di depan KB itu kan ada capaian 1, lalu subnya ada yang 4 kan? Iya. Subnya 1, itu yang dijawab itu. Sub capaian dirubah menjadi pertanyaan. Misalnya profesionalisme itu apa maksudnya? Profesional itu apa artinya? Nah, itu kan ketika mengartikan ya jangan mengikuti bukunya itu. Mohon maaf Bapak. Pakai bahasa sendiri. Menyela sebentar Bapak. Untuk di resume itu kan
tertulis di situ diminta untuk membuat indikator sesuai dengan kisi-kisi UP. Nah, kisi-kisi UP itu ketika kami pilah seperti kemarin itu yang KB1 agak kesulitan, Bapak. Nggak usah Jadi ngikuti subcapaian saja. oh begitu. Ya Jadi kalau saya pakai subcapaian karena yang membuat modul itu targetnya sudah jelas ditulis di subcapaian. Ini kan mengikuti yang nulis, jangan mengikuti orang yang menduga-duga, itu menjadi tidak menjadi sulit itu. Wong subnya sudah jelas kok. Subcapaian di atas kan ada itu. Subcapaian 1 iya, ini, subcapaian 2 ini. Itu yang namanya belajar itu ya capaiannya apa gitu. Ngikuti itu saja. Itu nanti otomatis akan sama dengan kisi-kisi karena kisi-kisi itu iya, kan ngikuti dari situ hanya dipecah gitu loh. Dipecah menjadi banyak. Jadi kalau tidak paham malah jadi repot gitu. Maka yang paling gampang adalah subcapaian. Hanya subcapaian itu satu sub, itu isinya tidak satu, ada yang isinya 2, ada yang isinya 3 memang. Jadi kalau dipecah jadi banyak itu. Itu ya. iya, Bapak. Nah, jadi masing-masing dosen silakanlah beristihad sendiri-sendiri, tapi saudara tidak usah ngikuti orang lain ya. Jadi ngikuti modul saja. Iya, Pak. Paham ya? Paham, Jadi Bapak. di modul di depan KB1 itu ada capaian, lalu ada sub capaian bawahnya itu. 1, 2, 3, 4. Sub capaian ada yang 3 dan nah, ngikuti itu aja. Gitu. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Apabila kami ada pertanyaan begitu, kami sampaikan via grup kelas nggak apa-apa, Pak? Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh ya, siap, Pak. Ya, jadi mengapa ada yang menawarkan kisi-kisi? Karena kalau menawarkan kisi-kisi harapannya di dalam UP itu bisa menjawab. Tapi nanti akan sama. Karena kisi-kisi itu diambil dari isi modul. Sehingga semua isi modul intinya apa saja dibuatlah kisi-kisi gitu. Tetapi yang menulis modul itu sudah membuat target, gitu loh. Targetnya mahasiswa bisa menjawab subcapaian 1, subcapaian 2. Hanya subcapaian 1 isinya tidak satu tapi banyak. Itu kan? Iya. Lalu itu di kisi-kisi dipecah gitu. Nah, itu malah merepotkan menurut saya. Tapi tidak apa-apa, Iya. itu boleh juga, boleh. Jadi Hmm. kenapa ada madhab ya? Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Berarti untuk ke depan itu kita belajar dari subcapaian juga, Pak, yang Oh modul-modul ya, itu yang sebelumnya. pokok malah. Yang pokok karena yang membuat kisi-kisi berdasarkan itu. Iya, Pak. Bedanya kalau kisi-kisi itu dipecah kecil-kecil, kalau subcapaian agak besar-besar. Tapi intinya dalam UP itu yang ditanyakan ya modul itu. Dan modul itu sudah ditarget isinya itu. Oke, Bapak. Ya, pokoknya dibaca saja itu. Sebenarnya kan kalau mau membuat indikator kan per alinea itu ada satu indikator mestinya. Jadi tinggal ngitung alinea aja itu. Itu juga bisa. Tapi Iya, saudara tidak usah bingung-bingung, yang penting modul dipahami isinya secara lengkap. 1, 2, 3 gitu. Insya Allah nanti ya. Yang kedua, modul ini dilengkapi dengan materi tambahan. Namanya bahan ajar. Bahan ajar itu hanya alat pembanding dan memperkaya terhadap modul. Itu. Isinya sama sebenarnya. Isinya sama, hanya diperkaya. Menggunakan video, menggunakan artikel, dan seterusnya. Itu ya. Iya, Bapak. Nah, sebab saudara ini di samping lulus untuk membuat resume, buat macam-macam, itu hanya alat kok. Resume itu juga alat. Analisis bahan ajar juga alat. Analisis materi juga alat. Tapi intinya hanya satu. Anda diminta memahami modul secara rinci. Hanya itu sebenarnya. Pesannya itu hanya satu. Lah untuk memahami itu, maka dilatihlah membuat resume. Oh, Setelah iya. itu analisis materi, analisis bahan ajar. Tapi sebenarnya yang satu, modul pahami dengan. Jadi seandainya saudara tidak melakukan, karena wajib ya dilakukan. Seandainya tidak melakukan analisis bahan ajar, analisis materi, tidak melakukan resume, itu tidak apa-apa mestinya. Tetapi karena aturannya begitu, ikuti saja. Tapi intinya saudara paham isi modul secara rinci. Paham ya? Iya, Pak. Karena UP itu ya dari situ. Dari situ. Oke? Ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Nanti ini yang Indonesia Timur kan sudah malam ya ini. Sih. Ya, selisihnya. Kasihan Bu Vivian. Ya, sudah malam. Tapi tidak terus kok. Sesekali malam.
Ya. Ilmunya sangat berguna bagi kita ini, Ya, Pak. ini Ya, Indonesia Pak. Barat baru jam 8:30. 9. Tengah berarti 10:30, timur berarti 10:30. Kan beda-beda ya. Nah, Masih, Bapak. tapi aslinya itu tidak 1 jam kok. Jadi di Jawa dengan Bali itu, Bali kan tengah, itu di sana selisihnya hanya 1/4 jam. 1/4 jam. Wong saya itu kan sebulan sekali di Bali, jadi saya tahu. Jadi adzan di Semarang, terus saya cocokkan adzan di Bali. Itu selisihnya hanya 1/4 jam kurang lebih. Tidak jauh. Hanya jamnya memang dibuat begitu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh.